Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, mungkin pernah saya sampaikan. Ada seorang miliarder. Napa miliarder? Wong sugih banget lah ya. Jadi bukan jutawan nggih, nek jutawan ya biasalah. Ini miliarder. Saking napa nih? Saking kaya. Kalau nggak salah, beliau ini tinggalnya di Mesir. Seingat saya kayak gitu, tinggalnya di Mesir. Tapi walaupun dia miliarder, tapi dia ramah, ya, rendah hati, ramah sama orang-orang miskin, dan orangnya rajin ke masjid gitu, masya Allah. Ya. Suatu hari pulang dari masjid pakai mobil mewahnya, ya. Berangkat ke masjid pakai mobil mewah, pulang pakai mobil mewah, lumayan agak jauh dari masjidnya, agak jauh dari rumahnya. Ketika pulang di pinggir jalan banyak pekerja-pekerja tukang sapu, ya, buruh-buruh yang lagi pada sarapan di pinggir jalan. Si miliarder itu buka kaca, kemudian assalamualaikum, ramah, ya, miliarder tapi nopo ramah. Orang yang kayak gitu jarang apa sedikit? Kok jarang apa sedikit? Jarang atau banyak? Jarang. Ya. Buka kaca, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada senang mereka. Terus ada di antara tukang sapu itu yang kemudian berkata, yuk sarapan sama kami. Diajak nopo sarapan di pinggir jalan. Tuan, ya manggil tuan, Sidi, Sayyidi, tuan, ayo bareng sarapan sama kami. Ya mungkin pikiran mereka basa-basi aja. Ya. Ternyata berhenti beneran. Dia minggir, parkir, terus turun dari mobil dan ikut dodok bareng tukang-tukang sapu di pinggir jalan. Dan gak sekedar dodok, makan beneran. Makanan yang, ya Allah, ya buat dia itu gak cocok lah untuk apa? Untuk level dia. Tapi dia tetap makan dan kelihatan menikmati. Nah, ketika lagi makan itu, ada salah satu atau salah dua dari tukang sapu itu ngomong, enak ya kayak jenengan ya. Ya, enak ya kayak jenengan. Ke masjid pakai mobil mewah, enak ber-AC. Nanti pulang ke rumah sudah tersedia segala sesuatunya. Rumahnya nyaman, lebar, luas. Kalau kayak kami itu berangkat kerja jalan kaki, kadang-kadang ngontel. Ya, kerjaan kami kotor, debu. Ya. Itu tukang sapunya ngomong kayak gitu sama si miliarder. Kemudian si kaya ini senyum, dengerin, ya. Terus habis itu beliau berkata, kamu punya anak berapa? Ya, kamu punya anak berapa? 3. Ya. Kalau kamu punya anak berapa? 4. Kamu berapa? 5. Kamu mau enggak mendapatkan semua kekayaan yang aku miliki? Tapi kamu kehilangan semua anakmu. Mau enggak? Nek jenengan yang ditanya, jawabannya pripun? Jenengan punya anak 3. Nuwun sewu sampai sekarang masih miskin. Terus jenengan mau dikasih rumah besar, tanah luas, tapi anak yang jenengan dijukut kabeh. Purun? Yang mau angkat tangan? Tidak ada toh? Tidak ada yang ditanya kayak gitu kan?
sama si kaya tadi. Kalian mau dikasih kekayaan seperti aku semuanya, tapi anak kalian diambil? Ya semuanya mengatakan, enggak mau toh. Ini buah hati kami, darah daging kami, masa diambil? Dijoli, ya, diganti dengan rumah, enggak mau kami. Tahu enggak kalian? Saya ini sudah belasan tahun, puluhan tahun menikah, sampai saat ini belum punya anak. Jadi kalian itu jangan hanya melihat casing luarnya saja. Bisa jadi kalian itu ketika pulang ke rumah itu lebih bahagia dibandingkan saya. Yang pulang ke rumah gak ada yang menyambut. Anak-anak kecil yang lari-lari menyambut, Pak, Abi, gak ada. Terus mereka pada diam. Kemudian mereka berpikir, Allah subhanahu wa ta'ala membagi nikmat kepada para hambanya itu beda-beda. Ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih nikmat berupa harta. Ada sebagian oleh Allah yang dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Ada sebagian yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniai nikmat berupa keturunan. Dan ada sebagian orang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga-tiganya, ya sugih, ya sehat, ya anake akeh wonten. Terserah Allah membagi nikmat. Kami sampaikan ini kenapa? Supaya kita itu menyadari bahwa kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami yang masih punya orang tuanya masih ada. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yo enggane kita baru sadar nikmat itu ketika nikmat tersebut dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baru sadar, ya Allah enak ya punya istri. Dulu kenapa masih ada istri disia-siakan? Sekarang begitu istrinya tidak ada, ya Allah bali-bali urung ana kopi, urung ana mendoan, bali-bali esi kosongan. Ibu-ibu juga sama. Kenapa dulu ketika masih ada suaminya kurang dilayani? Begitu nggak ada suaminya bingung, ya Allah dulu awal bulan selalu ada yang ngasih uang walaupun pas-pasan. Sekarang bingung. Dulu ketika masih punya anak disia-siakan. Begitu anaknya ndak ada pulang ke rumah, kok sepi banget ya, nggak ada yang nyambut. Masa kita baru sadar betapa mahalnya nikmat keluarga, nunggu ketika keluarga itu dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja saya kasih judul kajian ini dengan apa? Keluarga sayang, keluarga malang. Keluarga yang seharusnya disayang, malah nasibnya apa? Malang. Itu maksudnya. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana caranya Ustaz? Dan yang lebih tinggi dari itu, bagaimana Ustaz caranya supaya kita bukan cuma bareng-bareng di dunia, tapi juga bareng-bareng tempun di akhirat? Mungkin? Mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
orang tua yang beriman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Kemudian oleh Allah disusulkan anak keturunannya. Seandainya anak keturunannya juga beriman, bareng-bareng reuni teng pundi? Surga. Allahu Akbar. Itu Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21. Ya, surat apa? At-Tur ayat 21.